Halo, selamat pagi teman-teman. Kedengeran suara Ibu Rika? Kedengaran. Nah, pokoknya kalau di rumah Ibu Rika tuh seneng. Kenapa sinyalnya oke ya? Oke, karena semua anak-anak Ibu Rika sudah masuk ke sekolah, jadi WiFi Ibu di rumah itu tidak tergantikan. Baik teman-teman, mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai menganalisis film. Ya, mari teman-teman berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat pagi, Bu Rika. Oke, berdoa selesai. Selamat pagi, Max. Maaf ya, tadi Ibu lagi doa ya. Oke, yuk siapa lagi yang belum masuk? Ya, sambil menunggu teman ya. Kita ucapkan selamat pagi kepada teman-teman dan kepada kita semua yang ada di sini. Sebentar, mana tuh chatku? Aldrik. Hadir. Aptana. Hadir. Oh. Daniel. Daniel baru masuk. Oke. Jeremy. Oke. Nicholas. Hadir. Michael. Hadir. Ruci. Maxwell. Hadir. Lionel. Nggak ada ya, sebentar dulu. Delapan Lionel. Oke, Lionel. Diego Ryu. Hadir. Ryu tidak ada. Goran. Goran juga tidak ada. Kimi Logan. Hadir. Sento. Hadir. Olivia. Soyong. Abigail. Hadir. Hana. Ivanka. Ivanka juga tidak ada ya. Ivanka. Lalu mana sih? Bentar. Natasha. Kay. Osela. Jolin. Emily. Selin. Selin tidak ada. Kezia. Kezia juga tidak ada. Nayana. Hadir. Alison. Hadir. Liliani. Hadir. Michelle. Michelle tidak ada. Kezia masuk. Michelle.
Catherine, Hadir. Abigail Louis, tidak ada. Karen, Karen juga tidak ada. Wow, hari ini banyak sekali 8 orang yang tidak hadir. Pancang, ada yang tahu kemana mereka? Lionel, Ryu, Goran, Ivanka, Celine, Michelle, Karen, Abigail Louis. Oke, Ivanka baru masuk. Oke, kemana yang lainnya teman-teman? Ayo Pancang, ada yang tahu? Lionel ada. Oh, makanya kalau dipanggil saut dong. Karena Ibu Rika kan siapa lagi? Oke, Ibu ulangi lagi. Ryu, Goran. Ibu carinya kan dari sini nih, nama kehadiran di sini tidak ada. Oke, Ryu tidak ada. Goran. Tidak ada juga. Celine. Tidak ada. Karen. Tidak ada. Michelle juga tidak ada. Oke, tidak ada kabar ya, Pancang, yang Ibu sebutkan tadi. Logan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 temennya kamu tahu kemana? Apakah sudah lapor ke guru atau bagaimana? Logan? Belum. Tidak ada kabar ya? Oke, kalau tidak ada kabar maka Ibu anggap alfa ya, tidak ada keterangan apapun. Baik, terima kasih. Teman-teman, kita akan kita akan mulai menganalisis film. Ya, film ini film asing ya teman-teman ya, film dari ini adalah drama Prancis. Ya, Ibu Rika tuh suka sekali nonton semua film, ya. Tapi yang bermanfaat. Nah ini tentang kisah seorang sahabat teman-teman. Oh iya, Maxwell untuk diingetin. Oke, teman-teman tolong kameranya dibuka. Yang tidak dibuka terpaksa mohon maaf. Selama pelajaran akan Ibu Rika ini kan ya, karena nilai kalian itu ada nilai partisipasinya ya teman-teman. Kehadiran dan partisipasi kamu di dalam kelas Zoom ini, apakah kalian aktif atau tidak, itu ada nilainya. Ya, ketika Ibu Rika panggil, ketika Ibu Rika tanya, ketika apapun itu akan ada nilainya, ya. Selalu Ibu Rika nilai. Karena membuat kalian pintar itu mudah, tinggal kasih soal, kalian bisa dapat nilai 100, tapi membuat kalian cerdas itu yang susah. Cerdas dalam hal apa? Cerdas dalam berani mengungkapkan pendapat, berani dalam memberikan kritikan, saran, mempresentasikan hasil belajar kalian, bagaimana kalian berkelompok dengan teman-teman kalian. Kemarin tim Yali Logan itu Ibu Rika acung jempol, bagus sekali. Seperti itu yang Ibu Rika akan nilai. Dan ini yang akan Ibu Rika angkat pada tema hari ini tentang sahabat sejati. Apakah kalian termasuk sahabat sejati, teman-teman? Ibu harap kalian menjadi seorang sahabat sejati seperti film ini. Ya. Begitu banyak perbedaan ya, perbedaan baik dari ras ya, jenis warna kulit, ini bukan rasis ya. Jadi kita belajar untuk bersahabat dengan siapa saja, dengan latar belakang orang tuanya, dengan perekonomiannya dan lain sebagainya. Di sini di cerita ini, dan kalau kalian ingin melihatnya secara detailnya film ini, kalian bisa lihat nanti. Ya, langsung kalian nonton di rumah kalian masing-masing. Ibu hanya memberikan sedikit sinopsisnya saja. Dan tidak secara keseluruhan. Oke? Ya, kita saksikan bersama-sama. Sultan kaya raya berteman dengan preman jalanan. Akhirnya menjadi seorang sahabat. Seperti apa ceritanya? Ya, kita saksikan bersama-sama.
pas-pasan. Wawancara untuk menjadi walaupun kehidupan yang penuh. Bakari Idris Basari adalah seorang pria yang penuh semangat walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Pada suatu hari, Dries mengikuti sebuah wawancara untuk menjadi perawat seseorang yang bernama Filipe Pozzo. Filipe ini menderita kelumpuhan, namun ia juga adalah orang yang kaya raya. Berbeda dengan calon perawat lain, ternyata alasan Dries ikut wawancara di situ bukanlah untuk jadi perawatnya si Filipe, tapi biar dapat tanda tangan bukti kehadirannya di wawancara, agar si Dries ini bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah. Di tengah wawancara, Dries sampai berdebat sama Filipe dan saling beradu pengetahuan tentang musik. Ia juga merayu asisten cantik Filipe yang bernama Magali. Melihat semua kelakuan Dries yang ngeselin, tadinya Filipe berencana buat nolak si Dries. Tapi karena kasihan, Filipe akhirnya berjanji besok ia akan menandatangani surat wawancaranya si Dries. Selesai wawancara, Dries yang mau pulang, di situ dia mengambil salah satu telur hias di rumah Filipe. Setelah itu, Dries pun lalu pulang ke rumah kecilnya yang sangat sesak karena ia tinggal bersama dengan banyak adik-adiknya. Bisa kebayang ya, rumahnya kecil tapi anaknya banyak ya. Dan di tempat yang kumuh ya teman-teman ya. Lihat tuh adiknya banyak ya. Bisa kebayang ya. Lalu saat sang ibu baru pulang kerja dan melihat Dries, ibu Dries ini pun marah besar karena ternyata Dries sudah menghilang selama 6 bulan tanpa memberi kabar. Gak hanya itu, ibunya juga kesal saat tahu ternyata si Dries ini sampai sekarang masih saja pengangguran. Karena muak melihat anaknya yang paling tua itu gak bisa diandalkan, maka sang ibu pun mengusir Dries dari rumah. Keesokan harinya, Dries mendatangi rumah mewah Filipe lagi untuk mengambil surat wawancaranya. Tapi di situ, Dries kaget waktu mendengar cerita dari kepala perawat yang bernama Yevon. Yevon berkata bahwa ternyata selama ini sudah banyak perawat yang datang dan pergi dengan cepat karena mereka tak tahan setelah bekerja selama 2 minggu di sana. Padahal walaupun jam kerjanya panjang, yaitu 24 jam, tapi mereka sudah ditunjang fasilitas yang sangat nyaman, mulai dari kamar mewah hingga menu makanan yang enak setiap harinya. Dan di hari itu, nggak disangka-sangka, Filipe tiba-tiba memutuskan untuk memperkerjakan Dries selama 1 bulan sebagai percobaan. Karena Dries juga lagi nganggur dan nggak punya kesibukan lain dan dia juga habis diusir, Dries akhirnya menerima keputusan Filipe tersebut. Lalu tugas Dries sebagai perawat Filipe pun dimulai. Wah, ya betul bahagianya ya, dari rumah yang kecil akhirnya dia Di hari rumah pertamanya mewah. sebagai perawat, Dries seringkali membuat kesalahan mulai dari ketiduran saat memijat Filipe, Oh, debout! membersihkan kaki Filipe menggunakan sampo, Enfin, écoute... hingga dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Filipe yang mati rasa karena lumpuh. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fabriques encore? Eh mais en fait, vous sentez rien du tout là. Vous avez fini de jouer, non? Non, rien, s'en fout, regarde. Mais arrête, tu vas le brûler! Dan sampailah Lucu saat ya. Dries ditugaskan untuk membersihkan pantatnya si Filipe. Di situ Dries langsung emosi dan menolak mengerjakannya sambil bersumpah bahwa seumur hidupnya ia tak akan pernah sudi melakukan hal itu karena merasa jijik. Akhirnya tugas itu pun dikerjakan perawat lain. Kemudian tugas demi tugas Dries terus berlanjut. Moi, du coup, je risque de m'évanouir. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... Poubelle. Non, avocat. Bon appétit. Oh. Eh. Eh. Tuh ya.
Putain, j'oublie tout le temps. Il est presque 9 heures. Philippe vous attend. Keesokan harinya saat Dries akan mengantar Filipe ke sebuah galeri lukisan, ia menolak memakai mobil yang mirip seperti ambulan. Akhirnya Dries memilih mobil lain yang lebih mewah. C'est-à-dire que malheureusement, C'est-à-dire. Elle est nerveuse. Saat sampai di sana, Dries merasa bingung karena Filipe terus-menerus memandangi sebuah lukisan abstrak selama 1 jam lamanya. Padahal bagi Dries, lukisan tersebut hanyalah sebuah lukisan asal-asalan. Setelah melihat lukisan itu dengan sangat lama, Filipe lalu berniat untuk membeli lukisan asal-asalan tersebut dengan harga 41.000 euro atau sekitar 700 juta rupiah. Dries pun kaget, tapi karena ia tahu kalau Filipe kaya raya, maka dia nggak bisa nahan tuh bocah. Beberapa waktu kemudian, ada seorang rekan Filipe yang memberitahunya untuk berhati-hati pada Dries. Karena si Dries ini ternyata baru aja bebas dari penjara selama 6 bulan gara-gara mencuri. Ia juga mengingatkan kalau Dries adalah orang yang kasar dan berandalan. Tapi pada akhirnya, Filipe justru mengatakan bahwa Dries sebenarnya tidaklah seburuk yang dibayangkan rekannya tersebut. Karena Filipe merasa sangat puas dengan perawatannya Dries itu. Filipe juga menceritakan salah satu kelebihan Dries adalah ia pintar menghibur orang dengan cara yang nggak disangka-sangka. Keesokan harinya, Dries menemukan rahasia Filipe yang membuatnya cukup kaget. Karena ternyata selama ini Filipe suka mengirim surat pada seorang wanita yang bernama Eleanor. Dan sejak saat itu, Dries jadi sangat penasaran dengan hubungan spesialnya si Filipe dan Eleanor tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dries melihat Filipe yang sesak nafas serta demam karena efek samping pengobatannya. Mengetahui Filipe butuh udara segar, dengan sigap Dries langsung segera membawanya keluar dengan kursi roda, walaupun saat itu Dries masih ngantuk banget. Gak lama setelah itu, Dries ngajak Filipe berkeliling kota Paris untuk menikmati pemandangan indah sebelum matahari terbit. Saat sedang berkeliling di sana, Dries lalu memberi Filipe rokok ganja miliknya sebagai pengobatan agar ganja tersebut bisa mengurangi rasa sakit Filipe. Dries di situ akhirnya bertanya tentang bagaimana hubungan cintanya Filipe dan Eleanor. Karena dia bingung bagaimana caranya si Filipe bisa mesra-mesraan sama cewek padahal seluruh tubuhnya mulai dari bawah leher sampai tumit telah mati rasa dan lumpuh total. Filipe pun menjawab bahwa ternyata selama ini Filipe bisa merasakan sentuhan romantis dari seorang cewek atau terangsang lewat. Yang membuatnya lebih menderita adalah kenyataan bahwa Alice telah pergi untuk selamanya. Filipe juga menceritakan meskipun ia rutin menjalani pengobatan dengan biaya yang sangat mahal, ia tetap aja diperkirakan hanya bisa hidup sampai di usia 70 tahun. Tak lama kemudian setelah obrolan mereka berdua yang hangat dan akrab, Filipe akhirnya menunjuk Dries sebagai perawat tetapnya karena ia berhasil melewati masa percobaan dengan baik. Namun di saat yang bersamaan, Filipe juga meminta Dries untuk mengembalikan telur hias pemberian Alice yang telah diambil Dries. Ternyata diam-diam si Filipe ini tahu kalau Dries sering mencuri barang-barang di rumahnya. Tapi di situ Dries malah bilang kalau dia nggak tahu soal telur yang dimaksud Filipe. Padahal dalam hati si Dries itu lupa naruh tuh telur di mana. Keesokan harinya Dries menjemput adiknya sepulang sekolah. Tapi di perjalanan ternyata ia mampir terlebih dahulu ke kantor polisi karena salah satu adik Dries terseret kasus ganja. Untungnya adik laki-laki Dries yang bernama Adama ini dibebaskan karena masih di bawah umur. Di rumah Filipe, Dries melihat Filipe yang sedang menulis sebuah puisi untuk Eleanor dengan bantuan Megeli. Dries pun lalu meledeknya karena puisi itu isinya cuma rayuan-rayuan gombal aja. Tapi di situ Dries kaget saat mengetahui kalau Filipe selama ini belum pernah bertemu dengan Eleanor. Padahal mereka berdua udah pacaran selama 6 bulan. Karena kesel sama hubungan mereka berdua yang gak jelas, Dries pun langsung nelpon Eleanor yang nomornya ada di surat. Dan setelah dipaksa sama si Dries, akhirnya Filipe berani ngobrol sama si Eleanor. Di situ Filipe juga mengirimkan fotonya pada Eleanor. Beberapa waktu kemudian, saat mereka sedang menonton sebuah opera, Dries berusaha membuat Filipe pede dengan berkata bahwa
Filipe itu sebenarnya nggak perlu minder sama kekurangan fisiknya, karena zaman sekarang cewek lebih suka pria tajir daripada yang sempurna secara fisik. Momen kebersamaan mereka berdua itu pun terasa sangat dekat dan hangat. Hari demi hari berlalu hingga pada suatu saat Dries mengamuk gara-gara putrinya si Filipe itu nggak sopan sama Dries. Tapi ternyata sikap nggak ada akhlaknya Elisa ini tak hanya pada Dries saja, namun juga pada seluruh pelayan Filipe di rumah tersebut. Dries lalu meminta izin Filipe untuk menampar putrinya itu biar dia dapat pelajaran dan mau berubah. Namun Filipe melarang Dries karena ia merasa nggak tega. Karena kesal melihat sikap Filipe yang terlalu memanjakan putrinya itu pun, Dries langsung pergi ke kamar dengan perasaan yang sangat kesal. Tak lama kemudian, Dries terlihat sedang melukis sebuah lukisan abstrak yang dulu ia anggap aneh. Lucu ya. Di sisi lain, berkat dorongan dari Dries, Filipe kini mulai berani menegur putrinya agar bersikap lebih sopan pada orang lain. Setelah itu, Dries kembali menjalankan rutinitasnya sebagai perawat Filipe. Tapi ada yang beda nih guys. Jika sebelumnya Dries melakukan tugas dengan serius dan tegang, kini ia menjalankan tugasnya tersebut dengan lebih santai dan enjoy. Seakan-akan merawat Filipe itu telah menjadi hiburan tersendiri bagi si Dries. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dries dan Filipe pun semakin akrab. C'est toi qui as fait ça. Lihat lukisannya ya teman-teman. Wow. À votre avis, on peut en tirer combien? J'adore. Je peux pas là, c'est pas possible là. Setelah itu Filipe bersiap mengadakan pesta ulang tahunnya. Tapi sebelum hari tersebut tiba, Filipe mengatakan pada Dries bahwa ia bosan dengan sikap keluarganya yang memperlakukan dia seperti orang sekarat. Secara tak langsung, momen curhat ini pun mengisyaratkan bahwa Filipe semakin nyaman dengan Dries yang memperlakukannya lebih manusiawi. Setelah itu, pesta ulang tahun Filipe pun akhirnya digelar. Filipe di sana telah menyewa grup musik orkestra untuk memeriahkan pestanya. Di sisi lain, Dries melihat Elisa yang sedang mengurung diri di dalam kamar sambil menangis. Ia kemudian mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia sampai menangis. Elisa pun berkata bahwa dia baru aja diputusin pacarnya yang bernama Bastian. Elisa lalu tiba-tiba minta tolong pada Dries untuk berbicara dengan Bastian. Awalnya Dries menolak karena nggak mau ikut campur hubungan mereka. Namun setelah Elisa berkata akan memberikan Dries uang yang cukup banyak, maka Dries pun akhirnya mau. Di sisi lain, Filipe sedang menawari temannya lukisan abstrak yang sebelumnya Dries buat sendiri dengan harga sebesar 11.000 euro atau sekitar 188 juta rupiah. Lalu di puncak perayaan pesta ulang tahun tersebut, tiba-tiba Dries ngedance sambil mengajak semua orang di sana untuk ikut berdansa bersama. Hal itu ia lakukan hanya untuk menghibur Filipe yang menurut Dries selama ini pesta ulang tahun Filipe terasa membosankan. Dan ternyata Dries berhasil membuat Filipe tertawa lepas serta bahagia. Setelah pesta berakhir, Dries lalu mengantar Filipe ke kamarnya. Di situ, Dries memberikan surat balasan dari Eleonor. Ternyata isi dari surat tersebut adalah Eleonor berjanji pada Filipe akan pergi ke Paris, Prancis minggu depan untuk menemui Filipe. Dan gak cuma itu aja, Eleonor juga memberikan fotonya yang begitu cantik. Saking bahagianya Filipe di hari itu, ia sampai gak bisa tidur semalaman. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinantikan Filipe itu pun tiba. Filipe bersiap menemui Eleonor dengan didampingi Yvonne. Di sisi lain, Dries berhasil membuat Bastian meminta maaf pada Elisa karena telah memutuskan hubungan mereka. Setelah itu, ia pergi ke tempat ibunya bekerja. Namun, karena masih merasa bersalah, Dries hanya bisa memandangi ibunya tersebut dari kejauhan dan lalu pergi. Di sisi lain, Filipe yang sedang menunggu Eleonor di situ, ia pun merasa gugup karena takut Eleonor akan kecewa saat melihat kondisi Filipe yang lumpuh. Akhirnya, karena rasa gugup Filipe yang sudah tak tertahankan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya saat Filipe baru aja keluar, ia nggak sengaja berpapasan dengan Eleonor.
Tapi Filipe nggak sadar kalau ternyata wanita cantik dan elegan yang sedang lewat di sebelahnya itu adalah Eleanor. Hari demi hari pun berlalu. Filipe terus-menerus berusaha melupakan Eleanor. Sampai pada suatu hari, ia mengajak Dries untuk ikut bersamanya menaiki pesawat pribadi Filipe. Di atas sana, di dalam pesawat itu, Filipe memberikan sejumlah uang sebesar 11.000 euro pada Dries. Uang tersebut ternyata adalah uang hasil lukisan Dries sebelumnya yang berhasil terjual. Filipe juga mengatakan kalau Dries sangatlah berbakat dalam melukis lukisan abstrak. Hari demi hari berikutnya, mereka lalui dengan traveling dan jalan-jalan sambil menikmati waktu mereka berdua yang saat ini bukanlah lagi seperti bos dan karyawan, namun sudah terasa seperti sahabat dekat. Sampailah pada saat mereka berdua pulang ke rumah. Dries bertemu dengan Adama, yaitu salah satu adik laki-lakinya. Adik Dries itu datang ke tempat kerja Dries karena dia diusir dari rumah oleh ibunya setelah ketahuan terlibat kasus ganja. Melihat itu, Dries merasa kesal lalu memarahinya karena selalu membuat kekacauan. Gak lama kemudian, Dries dipanggil Filipe ke ruangannya. Di sana Filipe lalu mulai menanyakan tentang masa lalu dan kehidupan pribadi Dries. Dries pun mulai bercerita bahwa dulu ia adalah anak yatim piatu dari Senegal, Afrika yang diadopsi sejak berumur 8 tahun. Perempuan yang selama ini dipanggil ibu olehnya ternyata adalah bibinya yang sebenarnya nama asli Dries adalah Bakari. Sedangkan adiknya yaitu si Adama juga adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah. Karena dulu bibi atau yang Bakari telah anggap sebagai ibu kandungnya sendiri itu seringkali pulang malam dan tiba-tiba hamil. Mendengar kisah masa lalu Dries yang kelam tersebut, perasaan Filipe pun jadi campur aduk. Karena selama ini Dries di mata Filipe yang selalu terlihat bahagia, ternyata mempunyai kisah yang menyedihkan. Filipe lalu menyuruhnya untuk berhenti menjadi perawat agar ia bisa fokus memperbaiki masalah pribadi keluarga Dries terlebih dahulu supaya ia bisa bekerja dengan lebih tenang. Alasan lain kenapa Filipe memberhentikan Dries adalah karena ia menginginkan Dries bisa lebih sukses bekerja di tempat lain dan tak selamanya hanya menjadi seorang perawat. Filipe juga berkata bahwa perawatan yang Dries lakukan selama ini sangatlah memuaskan. Sebenarnya ia nggak rela kalau Dries harus pergi, namun di malam itu sebagai seorang sahabat, ia melakukannya demi kebaikan Dries. Pagi hari saat Dries akan pergi dari rumah Filipe, semua perawat di sana pun merasa sedih karena kehadiran Dries di rumah Filipe tersebut selama ini telah membawa kebahagiaan dan keceriaan. Akhirnya mereka semua pun berpisah. Dries dan adiknya Adama lalu pergi dari rumah Filipe. Di perjalanan pulang itu, mereka berniat untuk menjemput ibunya yang baru aja pulang kerja. Di situ Dries dan Adama lalu tertunduk meminta maaf pada sang ibu dan segera membantu membawakan tas ibunya. Semarah apapun sang ibu yang telah mengusir kedua anaknya itu, namun tetap saja sang ibu akan memaafkan Dries serta Adama. Kemudian mereka bertiga pun berjalan bersama pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Dries melamar pekerjaan sebagai kurir di salah satu perusahaan. Di sisi lain, Filipe telah mempunyai perawat baru. Namun perawatnya yang sekarang itu nggak seperti Dries yang merawat Filipe dengan penuh canda tawa. Kini Filipe terlihat lebih sering diam, seakan dirinya nggak nyaman dan nggak ada seorang pun yang menghiburnya seperti dulu. Hingga pada malam hari, Filipe mengalami sesak nafas. Sebentar ya teman-teman, sempat terputus sebentar ya. Oke, ada informasi apa tadi itu? Oh, Selin agak terlambat. Iya, nggak apa-apa Selin. Ibu sudah coret namamu, Ibu anggap kamu hadir. Terima kasih atas informasinya. Sebentar ya, Ibu share lagi. Esok hari, Dries datang ke rumah Filipe untuk melihat keadaannya. Melihat Dries yang kembali lagi itu pun, Filipe merasa bahagia sekaligus sedih. Tapi di situ Dries langsung mencairkan suasana dengan meledek penampilan Filipe yang sekarang ditumbuhi jenggot dan kumis yang begitu lebat.
Hal tersebut pun seketika membuat momen kedua sahabat itu bernostalgia seperti dulu. Beberapa waktu kemudian, Dries mengajak Felipe pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Dries dengan cepat memacu mobilnya hingga mereka berdua ditangkap polisi karena kebut-kebutan. Tapi di situ, Dries nggak kehabisan nakal. Ia malah memanfaatkan Felipe dengan mengatakan pada para polisi di sana bahwa Felipe sedang membutuhkan pertolongan cepat karena struknya kambuh. Akhirnya, para polisi pun nggak jadi menilang mereka, tapi justru malah mengawal mereka berdua ke rumah sakit. Saat tiba di tujuan dan saat para polisi itu sudah pergi, Dries lalu mengajak Felipe pergi ke tempat yang sangat jauh untuk menghabiskan waktu mereka bersama sebagai sepasang sahabat. Ternyata Dries membawa Felipe ke sebuah pantai untuk mencari udara segar dan menikmati indahnya alam yang sudah lama tak Felipe rasakan selama berada di rumah mewahnya. Écoute, sec, ça me soulagerait. Ouvrir les yeux. Ah non, non. Ah non, ça, c'est- Colère. Colère, putain. Keesokan harinya, Dries mengajak Felipe pergi makan siang di sebuah restoran. Tapi baru aja Dries duduk di depan Felipe, ia di situ langsung mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi karena ada sebuah urusan penting. Sebelum pergi, Dries lalu memberikan telur yang dulu sempat ia curi dari rumah Felipe. Kemudian Dries mengatakan pada Felipe bahwa sebentar lagi ada orang spesial yang akan datang. Setelah itu Dries pun langsung pergi meninggalkan Felipe sendirian di sana begitu aja. Kepergian Dries yang gak disangka-sangka tersebut membuat Felipe sangat bingung sekaligus gugup karena dia gak tahu siapa orang spesial yang Dries maksud. Tak lama setelah Dries pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat cantik datang lalu duduk di depan Felipe. Ternyata wanita tersebut adalah Eleonor. Diam-diam, Dries sudah merencanakan pertemuan Felipe dan Eleonor itu. Karena sebenarnya Dries tahu kalau Felipe masih menyimpan perasaan pada Eleonor. Dari kejauhan, Dries yang melihat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya pun tersenyum bahagia sambil berkata bahwa pertemuan Felipe dan wanita yang ia cintai itu adalah hadiah terakhir yang bisa Dries berikan sebagai seorang sahabat. Dan film pun berakhir. Oke, ini dia ya teman-teman. Ceritanya menarik sekali ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa ini hanya sinopsisnya aja ya. Hingga dan ini adalah kisah nyata teman-teman. Kisah nyata yang diangkat ke dalam dijadikan film ya. Jadi saat ini tinggal di Maroko dan dia sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang putri lain ya. Menarik sekali dan kalian bisa melihatnya secara detail ya. Langsung selama kalian liburan. Sedangkan Lalu pulang ke rumah kecil. sedangkan si siapa namanya nih? Si Bakari Dries ini dia berhasil membangun perusahaannya sendiri. Ya, luar biasa ya. Dari seorang preman akhirnya dia bisa membuka perusahaan. Nah, itu dia dengan ketulusan ya. Itulah sebabnya nanti di kelas pramuka itu Ibu akan tempa kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, tidak hanya pribadi yang pintar, mengikuti pelajaran dengan baik, dapat nilai bagus, tidak. Tapi pembentukan karakter di sini yang akan Ibu latih kalian. Yang akan kita bentuk bersama. Ya, tapi semua berawal dari diri kamu sendiri. Mau tidak kalian dibentuk? Mau tidak kalian berubah?
menjadi yang lebih baik. Kok kalian ini tidak mau, ya percuma, Ibu sudah kasih kalian beberapa bagaimana mengembangkan emosi, bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana seperti tadi ya kita analisis film, mencari sahabat sejati itu seperti apa. Di mana sahabat sejati itu yang mau menerima kelebihan dan kekurangan kalian, yang berada di sisi kalian baik dalam suka maupun duka. Itu tidak mudah, teman-teman. Oleh sebab itu, siapkah kita semua, termasuk Ibu Rika, menjadi sahabat sejati? Kemarin Ibu Rika itu dapat WhatsApp dari kakak kelas kalian yang sekarang sedang kuliah, ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, Singapura, dan di Indonesia. Ada satu lagi di Amerika ya. Tapi di Amerika ini Ibu jarang. Ibu lebih akrab dengan mereka bertiga ini. Dua perempuan, satu laki-laki. Mereka tuh selalu, Ibu ada di EJTS kah? Ibu masih di JTS tidak? Oh ya masih dong. Ibu menunggu kalian untuk sukses. Nah, Ibu sedang dia langsung, oh Ibu, aduh besok aku flight Bu, aku kembali lagi ke Singapura Bu. Nanti dia kalau saya pulang libur lagi saya akan ketemu dengan Ibu. Luar biasa ya teman-teman. Jadi bukalah pintu hati kalian, ya. Jangan membuat jarak sama Ibu Rika, gitu loh. Di kelas mungkin Ibu Rika adalah guru kalian. Tapi ketika di luar kelas, di luar sekolah, kita bisa jadi teman kok, teman-teman. Mungkin kalian bisa tanya angkatan yang sekarang kelas 11, Ibu pernah nobar sama mereka dulu, kalau nggak salah tuh nonton The Mummy. Ya, kita nonton bareng loh, ya anak Ibu Rika sama anak Ibu Rika. Tapi akhirnya kita terpisah. Tapi sesudah itu kita akhirnya makan bareng bersama-sama. Cuman ada beberapa yang sudah pindah sekolah, yang masih ada di sekolah itu tinggal 1 ke 2 orang gitu ya di kelas 11 sekarang. Kalian bisa tanya sama kakak kelas kalian. Jadi jangan buat jarak. Terus kalau ada apa-apa silakan terbuka sama Ibu Rika. Ibu Rika mohon maaf ya, kayak Osela, Ibu Rika sih ada di luar gini. Ceritain semua. Jangan diam saja, jangan sampai malah Ibu tahu dari orang lain, tapi Ibu mau dengar dari kalian sendiri. Ya, mari kita bersahabat, menjadi sahabat yang baik, menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang baik lagi. Ya, teman-teman. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan masukan ataupun yang lain? Silakan. Wah, sepertinya ya, Maxwell, kenapa nak? Kalau saya di kelas 1 aku ada, Ibu Rika ada belajar kalian PPKN di kelas 1. Oh, pelajaran PPKN, ya. Iya, aku tahu. Oh iya. Enggak, Ibu Rika enggak pernah ya? Oh iya, pernah sepertinya ya. Pernah. Oh gitu. Pernah Oke. Terima kasih ya. Baik, karena waktu tinggal 1 menit, nanti kita lanjutkan kembali dengan minggu depan, Senin kita masih tetap belajar, tapi akan ada film lain yang lebih menarik lagi dari ini. Kita nantikan bersama-sama. Dan film ini bisa kalian tonton ketika kalian liburan. Ya, ini adalah drama Prancis. Bagaimana dengan yang lain? Nanti kita akan lihat kembali. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi esok pagi.